Sebenarnya nggak ada di Alkitab kata kedua kali. Yang ada datang kembali. Coba cari. Bahwa Kristus akan datang kembali dan menjadi hakim kepada yang baik, yang domba di sini, kambing di sana. Mati kekal, hidup kekal di sorga, di rumah Bapa yang sudah disiapkan. Kita rayakan Natal itu begitu intinya, luar biasa intinya. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mana ayat Alkitabnya? Mana dasar Alkitabnya yang Ibu Pendeta omong itu? Kita lihat di ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, maka ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Lalu ia berniat untuk menceraikan diam-diam. Pria yang tulus hati ini dibesarkan oleh ayah dan ibu yang tulus hati. Amin. Lalu anak hidup dengan ibu yang tidak pernah tulus hatinya, bantu mertua dengan terpaksa, seperti topi orang Jawa itu dibagus sini bagus belakang buruk. Maka anak akan tumbuh dengan tidak tulus hati, dengan kepura-puraan, dengan kepalsuan, dengan kasih yang palsu. Yusuf dididik dan dibesarkan oleh orang tua yang beres kelihatan. Karena dia sebagai seorang muda, ketika dia berhadapan dengan pergumulan yang luar biasa, dia hadapi itu dengan hati yang tulus. Dan dalam ketulusan hatinya, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Bapak Ibu, ia mempertimbangkan maksud itu. Dia tidak berasa berusuk, kau pasti selingkuh. Pasti kau selingkuh. Siapa laki-laki yang mengambilimu? Dia nggak begitu sama Ibu Bunda Maria. Tetapi dia tenang. Dengan hatinya yang tulus, dia penuh dengan pertimbangan. Dan kepada pria yang hati tulus dan penuh pertimbangan itu, Roh Tuhan datang membantu dia untuk mengambil keputusan. Hari ini kan yang paling buat keluarga-keluarga Kristen pusing itu kan pengambilan keputusan. Keputusan suami istri mau ngapain, anak mau ngapain, ekonomi mau seperti apa, kesehatan ini mau ke dokter atau pakai dukun misalnya, mau pakai obat yang tradisional atau itu obat yang di rumah sakit. Itu kan pengambilan keputusan. Nah kepada orang yang tulus hatinya, yang penuh pertimbangan itu, Tuhan datang melalui malaikatnya menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan kepada untuk menyelamatkan keluarga, juga untuk menyelamatkan suami-suami. Sekarang ini lagi tren orang ketiga. Gak apa-apa, yang penting sanggup menafkahi, ya Pak, gitu ya. Tren perceraian, tren gampang menikah, gampang bercerai. Bahkan Bapak Ibu ada satu tren yang perlu kita doakan betul-betul. Namanya tren rumah tangga lavender. Apa itu? Anak muda. Ada anak muda di ruangan ini. Kalau sampai nggak ada anak muda lagi di dalam Natal ini bahaya gereja. Tapi budaya memang nggak ada Pak. Anak mudanya cuma 2 kalau kami di sini. Hanya Bapak Majelis tadi sama Mas Yosef yang ada di Jakarta. Rumah tangga lavender itu penyuka sesama jenis. Jadi misalnya saya menikah dengan suami saya itu selingkuhnya bukan sama perempuan tapi sama laki-laki. Itu lagi tren di Indonesia. Dan komunitasnya kemarin digerebek di sebuah hotel kemarin yang beberapa bulan-bulan yang lalu, di sebuah hotel cowok-cowok ganteng semua. Rugi aku lihatnya. Waduh, tentang rumah tangga LGBT, penyuka sesama jenis, itu semua berangkat dari rumah tangga kita masing-masing. Kalau kita nekat mau nikah aja. Yang penting memenuhi standar masyarakat bahwa kalau sudah begini harus menikah. Kita nekat harus punya anak hanya karena orang bertanya kapan punya momongan. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa menghancurkan dunia ini. Karena kita akan melahirkan anak, mendidik besarkan anak yang akan menjadi penyumbang kekacauan di muka bumi ini. Tapi kalau kita memutuskan saya ingin menikah, ingin menjadi pasangan, dan setelah menikah saya ingin memiliki anak, entah yang lahir dari rahim atau dari hati, karena saya ingin menyumbang lebih banyak lagi manusia yang takut akan Tuhan, itu baru jos. Ibu lihat hari ini dalam diri